kasih teman-teman yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan yang kita mengadakan Natal daerah Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Pengisian ini ya guys. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama tinggikannya saudara. Haleluya.
Hari Raja mulia, namanya sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa kita, bersesorak dan besar, menaklukkan kabarkan dari Kristus Sang Raja. Bila surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia. Namanya sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak dan tegak, menaklukkan kabarkan hari Kristus Sang Raja. Bila surga bergema, lahir Raja mulia. Bila surga bergema, lahir Raja mulia. Bila surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kau melayani setiap hari untuk menyambut kelahiran seperti menyadari dia hidupku berkenan padamu. Sebab nyata akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Tidak nyarat lagi hatiku, bersama paduan suara surga bernyanyi, kemuliaan di depan Maha Tinggi. Dan damai sejahtera manusia yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Maka akan berarti tanpa kasih-Mu. Dan Tuhan, tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, rasakan selalu. Tidak nyarat lagi hatiku, bersama paduan suara surga bernyanyi, kemuliaan di depan Maha Tinggi. Dan damai sejahtera ada manusia yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Yesusku, rasakan selalu. Kita nyarat di hatiku. Terus kita sembah Dia. Mari saudara bermazmur. Haleluya. Glory, glory. Angkat hati, angkat tanganmu. Dia hadir di sini.
bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih-Mu yang besar. Haleluya. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain kami hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bila di hari Natal ini Kau sudah lahir di setiap hati kami. Kau sudah menjadi Raja dan berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar di malam Natal ini kami boleh mengingat kembali cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula kami kepada Engkau, di mana Engkau sudah memilih kami menjadi anak-Mu. Kau sudah lahir di bumi ini Tuhan, dan Engkau sudah menebus dosa-dosa pelanggaran kami. Dan sekarang Engkau di sorga menanti kedatangan kami. Selama kami hidup di bumi ini, kami boleh menyenangkan-Mu. Kami boleh hidup benar, hidup kudus, dan kami boleh diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan-Mu, di mana Roh Kudus sudah diberikan, sehingga kami boleh kuat dan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sorak-sorai dulu 3 kali ya. Haleluya, dengan suara yang keras. Kalau Bu Maria harus semangat, tidak boleh yang ngantuk, tidak boleh yang pantat berat, maunya duduk. Tidak boleh ngobrol ya, mengganggu ya, lebih baik keluar. Atau masih chat-chat main HP, lebih nggak usah ke gereja, nggak usah datang ke Natal ya. Kita hormati Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, haleluya 3 kali dengan suara yang keras, amin. Ya, 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Natal ini banyak juga anak-anak yang datang, nggak apa-apa ya, karena kalau dari kecil suka dibawa ke tempat ibadah, biar rohnya itu nangkep saudara, sehingga rohnya dari kecil kuat dan juga bertumbuh ya. Seperti Tuhan Yesus, dari kecil dia bertumbuh, rohnya kuat. Jadi kita biasakan anak-anak kita ajak doa, kita ajak memuji menyembah Tuhan, datang beribadah, atau di rumah kita pada waktu kita berdoa, ayo doa. Saya juga suka ajak cucu ya, ayo berdoa. Dia udah pinter doa sendiri, udah ama gak usah doa, aku yang doa katanya. Ya, jadi saudara, kita dari kecil boleh mendidik anak kita, cucu kita untuk dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Sebentar kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diberikan untuk Natal kali ini. Kita baca di dalam, tunggu ya, kita baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 10. Ini ada anak-anak yang ikut dengar firman. Nanti kalau bisa menjawab pertanyaan Ibu Maria dapat hadiah. Sudah disediakan hadiah banyak. Dan ibu-ibu juga yang bisa menjawab ya, nanti diberi hadiah juga ya. Ya, kita baca dulu sama-sama dengan suara yang keras. Matius 2 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea.
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Ya, puji Tuhan saudara ya. Kita telah baca firman Tuhan orang-orang Majus dari timur. Saudara, orang-orang Majus dari timur itu melihat bintang di langit. Kalau zaman dahulu tuh nggak ada kalender, nggak ada berita-berita dari TV. Zaman dulu nggak ada TV, saudara, nggak ada majalah, nggak ada HP, ya. Tapi lihat dari bintang. Oh, mereka percaya bahwa akan lahir seorang raja akan menguasai seluruh dunia. Dan orang Majus ini ahli perbintangan, saudara. Jika ada bintang yang besar di langit, itu pertanda bahwa akan lahir satu raja yang besar yang akan menguasai dunia. Ya, mereka akhirnya, loh, kok bintang yang besar itu berjalan? Jadi orang Majus ini mengikuti bintang itu berjalan kemana, ya saudara. Dan dia percaya bahwa akan lahir seorang raja yang akan menguasai seluruh dunia. Orang Majus ini, saudara, bahwa ada berapa orang? Banyak. Nanti pertanyaannya ya. Tapi mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi orang-orang Majus ini banyak, tidak hanya 3 ya. Kalau dalam cerita gereja biasanya 3 orang ya Majus. Enggak banyak ya, tapi mereka bawa persembahan. Orang-orang Majus ini melihat bintang dan mengikuti bintang itu. Sehingga bintang itu kemana bintang itu bergerak, dia mengikuti. Kalau zaman dulu naik apa saudara? Mobil, motor, delman, becak. Enggak. Naik apa? Onta. Onta gimana? Minumnya banyak gak? Banyak, dia punggungnya besar, minumnya nampungnya banyak. Sehingga pada waktu berjalan di padang gurun, dia nggak kehausan, saudara. Karena airnya sudah dia minum banyak dan dia taruh di punggungnya. Ya, makanya punuk ini, pundak unta itu besar, tinggi. Itu tempat nyimpan air ya. Sehingga bergerak, berjalan. Mereka orang Majus itu banyak menunggangi unta dan membawa persembahan-persembahan ya, saudara. Tetapi orang Majus ini berpikir, wow, kalau raja yang datang ini pasti raja tinggalnya di mana? Di istana. Akhirnya orang-orang Majus ini orang-orang yang punya berilmu, orang-orang pintar, orang-orang yang punya mengerti ilmu perbintangan. Datangnya kemana, saudara? Ke istana. Lah ketemunya raja siapa? Herodes. Ini Bapak nggak boleh jawab. Ini nggak boleh dapat hadiah karena ini pendeta. Ya, nanti yang jawab jemaat aja ya. Kalau pengerja hamba Tuhan nggak usah jawab. Ya. Nah, jadi orang-orang Majus ini datang ke istana untuk mencari tahu. Oh, ada raja yang mau lahir nih. Waduh, Raja Herodes kaget nggak? Kaget karena dia saingan. Dia seorang raja. Herodes zaman dulu tuh raja Romawi, raja besar, malah menjajah bangsa Israel. Ya, orang Majus dari negeri Iran ini datang, ya, datang untuk menyembah, datang membawa persembahan. Apa tadi persembahannya? Emas, kemenyan, dan mur. Datang ke istana Herodes untuk cari tahu, untuk tanya, Raja, ini menurut ilmu perbintangan akan lahir raja yang besar, raja yang hebat. Waduh, dalam hati nih
kurang ajar nih, gua kan raja yang hebat, raja yang besar, mana boleh ada saingan, mana boleh ada raja lain selain saya. Kemudian Raja Herodes bilangnya apa? Orang-orang Majus, kamu cari ya rajanya siapa dan di mana. Nanti kalau kamu sudah ketemu, kasih tahu saya supaya saya datang menyembah juga. Padahal bohong. Di sini siapa yang suka bohong? Angkat tangan. Weh, ibu. Dua. Yang suka bohong. Oh, jujur. Jangan bohong. ya, ini Herodes bohong karena dibilang bahwa akan menyembah juga, padahal gua akan bunuh, gua akan habisin, gua akan lenyapkan. Gak boleh ada saingan. Saya raja yang besar, saya raja yang dahsyat, saya raja yang hebat. Ini Herodes tukang bohong, tidak jujur. Siapa di sini yang jujur? Angkat tangan. Yang jujur loh dapat hadiah. Ini nggak bohong ya. Ini jangan salah dengar ya. Ya, yang jujur. Jujur, angkat tangan jujur. Yang masih suka bohong-bohong, angkat tangan juga. Kalau yang jujur ada hadiah. Kalau yang masih bohong-bohong, kalau yang masih bohong-bohong, ya perbaiki diri. Ya, nah ini Raja Herodes, raja yang tidak baik ya. Jangan contohnya Tuhan Yesus, contohnya hamba-hamba nabi-nabi, para rasul yang baik ya. Dan Herodes bilang, orang Majus, kalau kamu sudah ketemu, ayo kasih tahu saya supaya saya datang menyembah. Ini saudara tahu nggak? Orang-orang Majus ini pakai caranya, pemikirannya sendiri. Kenapa? Dia nggak ngikutin lagi bintang itu berjalan. Padahal bintang itu ngarahinnya ke padang rumput di mana ada kandang domba, di mana Tuhan Yesus lahir dia dalam palungan. Tadi nyanyinya apa? Seperti palungan. Palungan tahu saudara apa? Tempat makanan domba-domba. Jadi kayu dibolongin, itu palungan ya. Kayu gelondongan dibolongin tengahnya buat kasih makan domba-domba, buat kasih minum. Nah, jadi si bayi Tuhan Yesus taruh di palungan karena nggak ada tempat, saudara. Mau ke penginapan apa? Ibunda Maria udah nggak ada tempat, tidak ada tempat. Akhirnya tuh di kandang domba. Ya, di sana udah nggak tahan, brojol. Zaman dulu mah nggak ada sesar, saudara. Bisa pilih hari, pilih tanggal, nggak bisa. Udah brojol, udah nggak kuat. Akhirnya di kandang domba. Tapi sedih nggak? Nggak sedih. Maria sama Yusuf tetap bersyukur ya saudara. Nih, kesalahan orang Majus kita belajar. Kesalahan orang Majus tidak mengikuti jalannya bintang, arahnya menuju ke kandang domba, tetapi pakai pemikirannya sendiri. Oh, ada raja yang besar, ada bintang di langit, raja besar lahir. Namanya raja pasti tinggal di istana. Akhirnya dia datang ke istana Herodes. Bukan mengikuti bintang yang Tuhan sudah taruh di langit. Itu sebagai petanda dari Tuhan bahwa lahir juru selamat, lahir raja di atas segala raja, lahir raja yang akan menghapus dosa umat manusia. Ya, tetapi pada waktu sudah ketemu dengan Herodes, akhirnya orang Majus ini ngikut lagi bintangnya. Karena Herodes juga nggak tahu. Ya, Herodes tahu nggak? Nggak tahu. Dia kaget. Ya, Herodesnya kaget. Waduh, saingan gua nih mau jadi raja nih. Wah, kamu kasih tahu ya dan di mana nanti saya akan datang sujud, padahal tidak ya saudara. Nah, kemudian akhirnya ketemulah setelah orang Majus ini bertobat, tidak datang ke istana lagi, ikutin bintang yang dipetunjuk Tuhan, ketemu bayi Yesus di palungan, di kandang domba yang hina, kandang domba yang sederhana, harusnya itu makanan binatang, tapi Tuhan kita lahir di kandang domba.
Coba saudara, kalau Tuhan Yesus lahir di istana, orang miskin ada nggak yang berani datang ke istana? Nggak boleh kamu bukannya levelnya di sini, kamu keluar, nggak boleh datang ke istana. Ya, istana penjagaannya ketat, hanya orang-orang yang khusus, pakaiannya kerajaan, pakaiannya bagus, pakaiannya mahal. Ya, nggak boleh. Kalau Yesus lahir di istana raja, ya orang-orang susah, orang miskin, orang yang sakit, kekurangan papa, ya nggak boleh datang istana. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang sederhana, Tuhan yang rendah hati. Dia boleh lahir di kandang domba. Jadi kita siapapun kita boleh datang kepada Yesus. Sehingga orang-orang kaya pun seperti orang Majus ini orang kaya loh saudara. Datangnya dia dibawa persembahan yang mewah, yang mahal. Emas, kemenyan, dan mur zaman dulu mahal. Setelah ketemu dengan bayi Yesus, dia berikan persembahan itu. Ya, emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudara, diperintahkan kepada orang Majus, jangan engkau kembali ke istana Herodes. Karena Tuhan tahu kalau dikasih tahu sama orang-orang Majus, wih tuh Yesus ada di situ tuh, dikasih tahu sama, ya udah Herodes datang meraja membunuh. Tetapi orang Majus itu disuruh Tuhan, malaikat Tuhan kembali ke negaranya, kembali ke wilayahnya, ya. Setelah ketemu bayi Yesus dan menyembah dan memberikan persembahan, ya. Nah saudara, setelah itu Raja Herodes nunggu-nunggu nih. Wah kurang ajar nih, mana nih si orang-orang Majus kok nggak datang ngasih tahu di mana. Herodes marah nggak? Marah. Siapa yang di sini suka marah-marah angkat tangan? Jujur. Ya, ayo belajar untuk sabar. Menghadapi segala sesuatu, sabar dulu. Jangan emosi dulu, ya. Jangan cepat bereaksi salah. Anak nangis, tampol gitu ya. Diam lo. Padahal itu anak sudah lagi panas, demam, tambah ditampolin lagi karena nangis terus. Kasihan lama-lama nih anak masuk rumah sakit, saudara. Siapa yang susah? Kita juga, ya saudara. Makanya seringkali emosi itu harus dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga, kepala dingin, hati dingin dulu. Menghadapi masalah jangan stres dulu, jangan marah dulu, jangan khawatir dulu, tapi tenang, sabar, ya. Saudara, seperti orang Majus ini, ya, dia memberi persembahan, dia kembali mengikuti arahan tuntunan Tuhan, jangan datang kepada Herodes. Herodes marah besar, dan dia hitung-hitung dari orang Majus itu datang sampai dia ketemu bayi Yesus berapa lama ya? Dikatakan di Alkitab bayi di bawah umur berapa? 2 tahun harus dibunuh, harus dibasmi. Saudara Natal ini sukacita. Pakai baju apa nih? Makanan apa nih? Pakai topi nih kayak Pak Pendi, pakai topi ini, kacamata ini, Santa Claus, bawa hadiah. Hore, senang, anak-anak senang, ibu-ibu senang gitu ya. Tetapi saudara, ada tragedi di balik Natal, ya. Pernah nggak kita berpikir karena bayi Yesus lahir, karena Natal itu Tuhan lahir di dunia, banyak bayi-bayi mati dibunuh di bawah 2 tahun. Ya saudara, siapa di sini yang punya anak 2 tahun ke bawah? Ya, sedih banget loh saudara, dibunuh. Raja Herodes punya kekuasaan untuk membasmi, membunuh. Saudara, nggak ditulis loh berapa ratus anak yang mati, ya, oleh Herodes karena dia geram, marah. Rajanya itu tidak dikabarin lagi sama orang Majus, malah orang Majus pergi entah kemana, ya saudara. Jadi kita juga harus mengingat bahwa Natal itu harus banyak korban. Korban yang tidak berdosa, korban yang harus mati sia-sia. Anak di bawah 2 tahun itu harus mati, dibunuh oleh Raja Herodes. Ya, jadi kita harus kembali lagi bahwa kita kalau masih memiliki anak, puji Tuhan, kita dipercayakan anak, puji Tuhan, ya, kita didik mereka dengan jalan-jalan Tuhan, kita didik mereka dengan kasih, dengan pengenalan akan Allah dari kecil.
Dari semenjak oa dalam kandungan ibu didoakan, dibacain firman. Ya, didoakan, engkau anak pinter nak, engkau anak yang bertumbuh rohani, jasmani, engkau anak yang disukai, berkat Tuhan selalu mengikuti. Ya, diperkatakan yang baik, diperkatakan blessing. Ya, nanti setelah ini saya tadi diingatkan Tuhan mengurapi anak-anak semua nanti maju ke depan ya. Karena akhir zaman ini saudara, iblis itu ngincer setiap anak-anak benih ilahi. Ya, karena kedepannya 2026 bukan masa yang gampang, saudara. Akan ada banyak bencana. Siapa tahu di antara kita juga kena bencana, anak-anak kita juga kena bencana. Minta perlindungan Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan. Jangan terikat sama anak. Terikat sama Tuhan aja. Jangan terikat sama harta benda. Harta benda bisa hilang sekejap. Seperti di Sumatera tuh, Aceh, ya, semua tuh banyak banjir, banyak orang yang meninggal dalam sekejap. Ya, kita harus jangan andalkan kekuatan kita, jangan mencintai anak kita, pekerjaan kita, istri kita, suami kita, rumah kita, duit kita, harta kita, apapun juga yang ada di dunia jangan kita pegang erat-erat. Yang kita pegang hanya Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan cukup sampai di sini, tetapi ingat bahwa kita harus percaya iman kita sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi di depan kita, jangan pegang apapun, hanya pegang Tuhan Yesus juru selamat. Ya, di mana orang Majus ini datang menyembah, kita juga mari kita bangkit berdiri, kita datang menyembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Nanti saya minta anak-anak datang ke depan ya. Tadi saya diingatkan Tuhan Roh Kudus mengurapi anak-anak ya. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, candlelight nih. Minyak urapan. Ya. Dan puji penuhi tatamu. Puji penuhi tatamu. Dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita dengan sungguh-sungguh lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Dan puji penuhi tatamu. Dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri jarak sedikit ya, agak mundur sedikit. Orang tua berdoa di tempat duduknya masing-masing. Saya akan mengurapi anak-anak. Biarlah anak-anak ini menjadi duta-duta kerajaan Allah. Jadi anak-anak kesukaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan Roh Kudus turun. Perlindungan Tuhan. Kesehatan, kekuatan segalanya. Dalam nama Yesus mengalir. Penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi. Urapi lagi Tuhan. Penuhi. Terima urapannya penuh. Terima dalam nama Yesus. Roh Kudus lindungi, Roh Kudus beri tuntunan dalam nama Yesus. Rohnya kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus. Ada perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak ini. Penuh rohnya kuat bertumbuh dalam nama Yesus.
sekera barabaya sekera dalam nama Yesus sekera baya sekere sekere. Terus terus tuntun anak ini semakin hari dahsyat dipakai Tuhan. Urapan mengalir, urapan Roh Kudus terima, terima buka hati dalam nama Yesus. Urabaya sekera barabaya sekere urabaya sekere dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Urabata sekere karabaya sekere barabaya. Urabata sekere hidup Bapa. Urababa perlindungan Tuhan nyatakan dalam hidupnya dalam nama Yesus. Urabaya sekara bata karabaya sekere urabata sanara perlindungan Tuhan. Oh, kebakaran Tuhan, pertumbuhan rohani, pertumbuhan jasmani, pelimpahan dari surga turun dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sembah, silakan duduk ke tempat masing-masing. Karena rohmu menyala.